Menjadi petani di tanah Nusa Tenggara Timur bukanlah perkara mudah. Para petani pun dihadapkan dengan keterbatasan. Lahan yang begitu kering, kurangnya pasokan air, serta perubahan iklim ekstrim terus menuntut para petani agar tetap menjemput rejeki. Secara garis besar, Indonesia memiliki potensi lahan pertanian yang terhampar begitu luas, terutama dengan adanya lahan kering yang luasnya mencapai 24 juta hektar. Dari tahun ke tahun, pemerintah terus menargetkan upaya pemanfaatan lahan kering hingga 10 juta hektar di sejumlah gugusan pulau, seperti di Pulau Sumatera, Sulawesi, dan Papua, termasuk Nusa Tenggara. Masih banyak petani di desa Nusa Tenggara menggunakan sistem pertanian lama. Mereka percaya dengan mitos jika pembakaran lahan justru menambah unsur hara tanah pertanian. Hasil panen yang tidak besar, lahan yang rusak tak lagi bisa dipakai, berakibat dengan pemenuhan kebutuhan pangan. Kementerian Pertanian dan Food and Agriculture Organization atau Badan Pangan PBB bersama dengan USAID terus mendorong upaya ketahanan pangan di Nusa Tenggara Timur. Salah satunya yakni dengan memperkenalkan sistem pertanian konservasi. Karena kering seperti itu, kemudian tanah tidak memiliki bahan organik yang cukup, sehingga perlu pendekatan meningkatkan kandungan bahan organik. Salah satunya adalah dengan pendekatan pertanian konservasi untuk membuat tanah ini lebih mampu menyimpan air, lebih mampu menopang pertumbuhan tanaman, sehingga perubahan-perubahan iklim, terutama curah hujan yang tidak menentu, masih bisa diantisipasi karena kita yang harus mendorong masyarakat untuk beradaptasi terhadap iklim yang semakin berubah. Dalam akarnya itu ada bintil akar yang... Sistem pertanian teknologi modern yang dipraktekkan langsung oleh petani melalui demplot. Dengan pendekatan melalui kelompok tani, ada sekitar 600 hingga 700 kelompok tani di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur yang dikenalkan dengan pertanian konservasi. Permudah proses pengenalan, FAO lantas membentuk Sekolah Lapangan Pertanian Konservasi atau SLPK di tiap-tiap kelompok tani. Salah satu kelompok tani yang sudah memulai Sekolah Lapangan Pertanian Konservasi ialah kelompok tani tunas muda di Desa Camplong 2, Fatuleu, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pohon 3 kilo. Berjarak kurang lebih 50 km dari pusat kota atau sekiranya butuh waktu tempuh selama 1,5 jam menggunakan kendaraan roda 4 untuk menuju ke sana. Sejak tahun 2016, kelompok tani tunas muda telah bergerak memulai pertanian konservasi dengan pendampingan oleh FAO dan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian BPTP Nusa Tenggara Timur. Ketua kelompok tani tunas muda memulai pertanian konservasi secara mandiri setelah ia melihat langsung keberhasilan kelompok tani setetes madu di desa lain. Sudah ditimbang, dikumpulin, kita membawa untuk kasih makan sapi. Keberhasilan pertanian konservasi mendorong anggota kelompok tunas muda lainnya untuk mempraktekkan langsung proses pertanian konservasi dengan sistem lubang tanam. Kalau saya ketua kelompok tani tunas muda. Ini anggota kelompok tani tunas muda ada 16. Kalau kelompok tani ibu dibentuk pada tahun 2015. Pada waktu itu dibina oleh pendamping peternakan kabupaten dengan pendamping BPTP NTT. Pada waktu memperkembangkan kegiatan di kelompok tani tunas muda itu, yang pertama tahun 2015 itu pakan ternak sapi. Ialah ini Lamtoro Taramba. Pada awal itu ini kelompok memperkembangkan ini pakan ternak ibu ada 12 hektar di kelompok tunas muda. Kalau pertanian konservasi ibu memperkembangkan pada tahun 2016. Pada saat itu ibu saya pergi melihat dari kelompok setetes madu. Ialah pola lubang ini. Dan terus saya datang di kelompok ibu, saya menghimpun ini anggota dong supaya kita menjalankan ini pola lubang. Tapi mereka tidak mau ikut, saya sendiri pada tahun 2016. Saya membuat ini pola lubang ada 2 area. Dalam bilangan lubangnya ada 200 lubang. Pada saya buat ibu, lubang ke lubang itu 40.
Lebar lubang ini 40 dan ini kedalaman juga 40. Sesudah itu Ibu saya membuat ini pupuk Ibu. Membuat pupuk ini dicampur dengan kotoran ternak. 2 berbanding 1. Kotoran ternak 2 ember ditambah dengan tanah 1 ember. Baru sementara diisi pala lubang. Sesudah itu Ibu, sesudah isi kotoran ternak, sementara ditanam. Tanam dengan bibitnya Ibu, bibit ini nama bibit ini lemuru. Tanam Ibu di sudut-sudut. Ini 1 sudut, 1 biji. Perkembangannya sangat luar biasa, Bu. Pada saat itu saya memperkembangkan ini program Pulau Lubang ini, Ibu, datang hasilnya cukup bagus. Dan saya selaku badan pengurus Ibu, saya data dalam kelompok itu pada tahun 2015, itu setiap anggota itu ada mencapai 800 lebih. Meski baru berjalan kurang lebih 2 tahun terakhir, kelompok tani tunas muda hampir sebagian besar telah mengganti sistem pertanian mereka yang sebelumnya konvensional menjadi pertanian konservasi. Tidak hanya di lahan pertanian saja, para petani di kelompok tunas muda bergotong royong membuat lubang tanam di pekarangan rumah mereka. Waktu kami memperkenalkan pertanian konservasi di lokasi sini ya, di kelompok sini, khususnya di Camplong 2, kami pertama memang perkenalkan di kelompok Setetes Madu. Memang pertamanya agak sulit karena kita pertanian konservasi yang dimaksud di sini adalah lubang permanen itu. Kan tanah di sini tanahnya berbatu-batu. Bapak Ketua saja yang memulai sendiri tahun 2016 ya. Itu dia sendiri mengikuti semua anjuran kita untuk pertanian konservasi. Dan ternyata hasilnya itu bagus dibanding dengan apa yang mereka kerjakan yang lain-lain konvensional itu ya. Pada tahun berikutnya tanpa dibilang pun mereka sudah mau, beberapa orang sudah mulai mengikuti itu. Tapi awalnya memang agak susah, memulai itu memang agak susah. Jadi saya bilang waktu itu kita tidak usah memaksa. Tapi kita membuat dulu 1 demplot yang betul-betul petani itu mau dan partisipatif begitu. Kalau kita memulai pertanian sini kan pendekatannya pendekatan kelompok ya. Jadi khusus perkembangannya ini sudah seluruh anggota kelompok di sini, di kelompok tunas muda ini sudah menerapkan pertanian konservasi dengan pola lubang permanen itu. Tapi tidak untuk masyarakat secara umum, secara keseluruhan belum, Bu. Tapi sudah ada yang individual petani individu di luar dari kelompok ini sudah ada mengikuti dan sudah memulai. Tunas muda ini sudah seluruhnya menerapkan pertanian konservasi dan perkembangannya cukup bagus. Maksudnya cukup bagus kami dari aspek penelitinya kan biasanya orang dipus-pus untuk mengerjakan ini dan itu. Setelah kita membuat demplot itu dengan sendirinya mereka melihat hasilnya, mereka mengikuti. Dan juga pola lubang permanen ini menurut saya itu investasi saja sebenarnya. Mereka menggali lubang pada malam hari, dicicil dari bulan berapa sampai bulan berapa. Tahun 2017 itu yang tadinya awalnya startnya dari Bapak Ketua sendiri, 2017 itu mereka berhasil menggali lubang ya hampir 7.000-an sampai 10.000. 7.000-an lah lubang 2017. Ditambah lagi dengan tahun ini sudah seluruh anggota sudah menerapkan pola lubang permanen ini di masing-masing pekarangan rumah mereka dan mereka di kebun demplot ini. Mereka juga bekerja secara gotong royong. Pertanian konservasi di Desa Cemplong 2 mendapat respon positif dari perangkat desa. Rencananya di tahun 2019 mendatang, perangkat Desa Cemplong 2 akan menggulirkan dana desa demi mempermudah petani menjalankan pertanian konservasi, termasuk dengan adanya penadahan air hujan. Akar baru ditanami sekarang ya.